Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ngapain kita, guys? Babangus ceria. Kembali lagi di acara Babangus ceria di channelnya kesayangan, nggak ada yang sayang. Gitu ya, pokoknya kita langsung aja nih, kita preteli. Abang ini katanya tadi mau memberikan sebuah klarifikasi. Pokoknya saksikan aja terus deh. Oke? Ya, jadi kemarin saya jualan borak. Gitu aja. Ya, langsung aja. Tadi itu sebetulnya kita udah bikin video tapi gagal, bro. Goblok anjing. Goblok. Si Pebi pohoan Biasa. tiba-tiba pohoan. Aneh. Nah, kan tadi lu bilang nih mau bikin gerakan baru gitu di negara kita tercinta. Ya, bikin gerakan baru. Gerakan apa itu, Bu? GAP namanya. GAP. Apa itu GAP? Gerakan anak piatu. Gerakan anak piatu. Seramnya? Ya. Pastilah, GAP piatu ditinggalin orang tua. Ya. Maksudnya kayak gimana? Coba sedikit diperjelas gitu, agar tidak ada orang yang salah paham. Nah, gerakan anak piatu di sini sebenarnya agak menolak ketika diberi sumbangan, gitu. Karena kenapa? Saya mempunyai pemikiran sebaik-baiknya orang itu memberikan, bukan menerima. Gitu. Betul sekali. Nah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, gitu, tangan di atas. Nyambil dari atas. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena yang pertama itu ibu saya selalu mengajarkan suatu kebaikan. Betul. Nah, salah satunya itu Seluruh orang tua pasti mengajarkan kebaikan. gitu. Nah, salah satunya itu kebaikan yang ibu saya perintahkan pada saya, yang ibu saya ajari pada saya, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kan ibu kita udah nggak ada nih. Iya. Nah, ibu-ibu nggak ada, itu udah nggak ada. Nah, maksudnya bukan menentang ajaran yang memang sudah diajarkan oleh agama gitu kan. Kalau di agama itu, kalau kalian punya harta, berikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu atau kepada anak yatim piatu lagi. Nah, saya itu menolak ketika saya diberikan sesuatu oleh orang lain. Kalau saya mau diterima, gitu, kecuali loba. Gitu, Bu. Oh iya. Ya. Mungkin maksudnya itu agar memberikan memberikan sedikit, bukan sedikit sih, tapi memberikan kebiasaan baru gitu, Ya. kepada anak-anak yang telah ditinggal gitu. Ya, Bahwasanya betul. kita itu jangan selalu ingin diberi, Ya, tapi kalau memberi gitu. Ya. Itu ya maksudnya. jadi keenakan kan kalau kita misalnya anak-anak selalu diberikan itu nanti jadi habit gitu, jadi suatu kebiasaan kultur mereka itu pengennya diberi bukan memberi. Nah, Betul. kayak gitu. Gitu. Ya itu akan sangat tampak jelas ketika anak yang anak yang emang masih kecil, Ya. anak yang masih kecil dan udah ditinggalkan oleh orang tuanya gitu, itu entah ibu atau ayah atau keduanya gitu. Ya. Karena memang selalu kita disuruh untuk memberi kepada anak yatim piatu ataupun ke yang lainnya gitu dalam agama. Ya. Nah, takutnya si anak kecil itu karena keenakan dikasih hingga dia mencapai usia yang harusnya sudah memberi, Ya. tapi karena diberi kebiasaan seperti itu, akhirnya dia merasa ada rumah anak yatim ya, atau anak piatu ya, Ya. asing kayak numerena seperti itu maksudnya. Betul. Nah, karena katanya ketika orang tua kita sudah tidak ada, nah kita harus melakukan
apa yang memang menjadi kebaikan. Nah salah satunya itu kita memberikan sedekah kepada orang lain, itu akan ganjarannya itu akan tembus kepada ibu kita. Tembus Ya, wah langsung tembus gitu. Karena kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang memang diajari oleh ibu kita gitu. Oke. Nah terus ngocor ke inung ke bapak mitos de ayah surga sawah. nah itu Ya. oke Bung, sedikit membahas tentang pengalaman ini Bung ya. Karena kita berdua ini sudah mengalami hal tersebut walaupun dengan perasaan yang mungkin setiap orang berbeda-beda gitu Bung. Nah kita akan sedikit membahas tentang pengalaman saat ditinggalkan sosok tercinta itu. Bagaimana perasaan Anda gitu. Ntar gue juga menjelaskan apa yang gue rasain gitu lah. Oke, mulai dari dulu ya. Ya mantap. Sebenarnya ngeri gitu ketika ada seseorang yang kita cintai terus meninggalkan, dalam artian meninggalkan tidak bisa dilihat dengan kasat mata meskipun dia selalu hadir di dalam jiwa saya gitu. Pas ada kabar ibu saya meninggal tuh dunia seolah-olah berhenti gitu. Wah, senjawa. Nah, gitu dunia itu seolah-olah berhenti. Otak, pikiran, hati itu bener-bener kacau Bung. Pasti. Wah ini gimana ini nggak percaya dan lain sebagainya. Dan yang kesannya itu ya banyak masyarakat sebenarnya yang selalu bilang sabar, ikhlas. Ya memang kita harus sabar dan ikhlas ketika suatu hal yang kita cintai itu meninggalkan kita. Memang kita harus sabar dan ikhlas itu. Cuman momennya kayak kurang tepat gitu. Dan yang mati itu bukan kucing gitu loh. Maksudnya ya boleh sih, memang kalian boleh sedih, aku boleh sedih, cuman memang tidak boleh berlebihan. Karena kenapa? Ketika kita misalnya berlebihan pun ibu kita tidak akan balik lagi, atau suatu hal yang memang sudah menghilang itu tidak akan balik lagi meskipun kita nangis darah gitu. Ya, nah salah satunya itu kita melakukan suatu hal dalam kebaikan yang memang pernah diajari oleh ibu kita sebenarnya itu. Iya. Kalau Bung gimana Bung? Nah, kalau saya sendiri ya mungkin tidak nggak beda jauh lah dengan apa yang dirasain itu ketika mendengar ataupun melihat, karena saya mengalami langsung karena almarhum itu meninggal di depan mata, karena waktu itu kan di rumah sakit kan ya gitu, lagi dirawat dan memang keadaannya sedang tidak baik-baik saja gitu, yang tidak baik-baik saja. Nah kebetulan saya mempunyai sedikit pengetahuan karena ada orang yang memberitahu gitu bahwasannya saat orang tua sedang sakit dan sedang tidak dalam kondisi baik, coba kita tetap ada di sampingnya gitu. Lebih baiknya atau lebih bagusnya itu saat orang tua sedang ada dan sedang sehat pun gitu, kita selalu ada pada orang tua. Nah, pas keadaan itu gue sendiri emang lagi ada kan gitu ya, sambil membisikkan ke telinganya gitu kan, disuruhnya seperti itu kan. Walaupun gue gak tahu gitu harus kayak gimana lagi, karena yang gue tahu harus gitu ya gue lakuin gitu. Nah berjalanlah terus waktu itu sekitar jam berapa kalau gak salah, jam 7-an gitu, jam 7 gue ada di samping almarhum gitu, dan gue membacakan ayat-ayat suci gitu ya, suci Al-Quran gitu. Nah dan ketika itu Babe mungkin dia lelah gitu, capek, dia keluar dulu gitu kan, buat ngerokok, ngopi biasa gitu. Nah gue itu di ruangan cuma berdua gitu, itu kan kayak di sinetron itu suka ada alat apa yang namanya tit kayak gitu kan, malah kayak istrinya kayak istrinya si Plankton gitu yang tit kayak gitu. Nah gue liatin gitu kan sambil mendengarkan suara itu tit. Nah terus ada suara ting, kan gue kaget, gue gak tahu ini harus kayak gimana. Gue panggil dokter kan gitu, dok ibu maket kamana sih ya gitu kan. Dokter datang, gue sama suster kayak gitu lah datang, pokoknya buat nyelamatin gitu, pakai yang setrum-setruman kayak gitu kan. Gue panik cari bapak gue gitu. Gue di situ marah, memang benar-benar marah karena sosok ayah itu gak ada waktu itu. Memang kayak gue juga gak bisa apa-apa, dia lagi capek gitu sekarang. Nah dia juga ternyata dikasih kabar sama dokternya itu, sabar ya deh, itu kan di sinetron bukan. Nah saat itu dunia memang benar-benar sedang tidak berpihak kepada kita gitu kan. Gue mau nyalahin
siapa gitu, gak bisa gue menutup setiap orang yang ada gitu kan, karena pokoknya semua salah di mata gue kayak gitu loh. Dan gue dari situ mulai merasa nggak penting lah, ini nggak penting lagi gitu, orang nggak tahu nih dia gitu kan. Merasa kayak gitu sih, benar sangat gitu, gak ada bandingannya lah. Dan benar gitu, waktu gue pulang ke rumahnya banyak orang yang berdatangan gitu, dan selalu sabar ikhlas gitu. Nah dalam kondisi seperti itu, hal yang paling baik dia lakukan itu bukan dengan, menurut gue nih, bukan dengan sabar ikhlas, tapi coba berikan lebih ke rangkulan yang karena memang butuh sebenarnya rangkulan yang membuat kita itu bisa mengeluarkan semua rasa kesal kita gitu. Jangan ibaratnya nih, gue lagi panas terus dikasih air gitu kan, nah otomatis si panas ini bakal beradu gitulah gitu. Apalagi api yang dalam diri gue tuh lebih besar gitu kan, air buat madaminnya kecil, akhirnya gue menganggap salah tuh orang gitu. Tapi coba berikanlah kayak misalkan, lu boleh bersedih, sok aja, lu boleh nangis, tapi jangan kelamaan atau jangan berlebihan, sok aja gak apa-apa, sok semua curahin, tapi jangan ke hal negatif kayak gitu. Gue rasa lebih baik kayak gitu sih. Betul. Karena saya juga Bung, pas ketika tahu sosok ibu sudah tiada, sudah meninggalkan saya dan keluarga saya Bung, terus di situ saya mulai menyakiti diri sendiri gitu. Betul. Dengan cara apapun itu gitu, entah nggak makan atau nusuk-nusukin badan pakai jarum gitu, seni menikmati menyakiti diri sendiri gitu, meraja gitu. Jadi asa enak kayak gitu disakitin pakai jarum ditojos-tojos gitu. Nah makanya buat kawan-kawan yang jauh di sana yang memang masih punya ayah atau ibu, atau sekarang masih punya ayah tapi nggak punya ibu, atau punya ibu tapi nggak punya ayah, tetap sayangi mereka. Karena kenapa? Judika pernah berkata, jangan sampai perpisahan telah tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Nah ulasan ini kan situ Bung ya. Buat kawan-kawan pokoknya mah singa gitu. Karena tidak ada yang abadi, semua itu rapuh gitu. Yang kita miliki atau yang kita cintai rapuh sebenarnya. Gitu. Ini sedikit pengalaman kita gitu kan, entah bagaimana rasa ditinggalin sosok orang yang paling kita sayangi gitu. Nah tidak menutup kemungkinan gitu kawan-kawan di sana juga akan mengalami, tapi saya harap jangan dulu sekarang sebelum kalian bisa membahagiakan orang tua. Kayak gitu. Karena yang kita alami itu, kita belum bisa apa-apa, kita belum bisa memberi apa-apa, kita baru bisa memberi kapusing gitu kan. Nah, dan ketika sekarang sudah tidak ada, baru terasa. Betul. Kalau kata Rhoma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau nggak salah Rhoma Irama, tapi gak tau Meggy Jet, pokoknya penyanyi dangdut. Gitu itulah harus sayang sama orang tua. Bukan yang dibotok. Oke. Yang ada jeledak-jeledaknya gitu. Yang suka hudang sekarang sudah jam 7 pasti tengkorak jam 5 aji. Berang panen kue kecan datang gitu. Ntar bakarian dulu suasana seperti itu gitu. Sayangilah. Dan buat anak-anak juga yang di sana yang sok jago gitu. Dan gua pernah lihat videonya itu waktu kemarin itu hari ayah, hari ibu kan ada biasanya zaman ayeuna gitu, selamat hari ibu, selamat hari ayah. Dan gue paling miris ngeliat seorang anak sama seorang ayah gitu bertarung dua pedang gitu. Lu pernah lihat videonya itu di TikTok kalau nggak salah ada, atau di Instagram videonya kayak gitu. Nah gue kalau ada itu anaknya gue gitu tak aja tuh wani-wani gitu siapa masih ada naon gitu di pos membuka pae gitu gitulah apa nama. Nah terus jangan ngerayain hari ibu atau hari ayah, karena setiap hari kita harus berbakti gitu ya. Betul. Jangan ikut-ikutan tren. Kebiasaan batur tekehet. Sakarama. Sakarama mali. Ti ayeuna nya sing apa ono sing geus karasa dulu. Benar saya gitu. Ketika ayu sing bahagia jadi anak soleh, kalau nggak ada orang tua itu nanti bakal terasa. Nah saya acukan sebenarnya ucapan itu, maupun dari orang tua saya, maupun dari orang lain, dari guru dan lain sebagainya. Nggak tahu. Nah ternyata ketika kehilangan itu benar ternyata gitu loh. Kadung tengah waro intinya. Kadung tengah waro. Karena ada luka yang lebih sakit
daripada ditinggalkan apapun gitu. Selain dari itu semua, ada luka yang paling bikin orang itu pasti sakit lupa. Itu penyesalan gitu. Karena apa gitu? Karena kita tidak sempat untuk berbakti dan akhirnya Tuhan telah mengambil terlebih dahulu. Nah, itu penyesalan itu tidak akan bisa diobati sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin ratusan tahun kalau kita hidup ratusan tahun gitu. Penyesalan itu bakal tetap ada dan luka itu memang tetap ada gitu. Nah, maka jangan coba-coba kalian pengen nyesel. Saya juga sampai dapat suatu hikmah ketika kepergian seorang ibu. Ternyata orang yang tolol, orang yang goblok, orang yang bajingan itu menyia-nyiakan waktunya, gitu loh, buat dirinya atau keluarganya. Saya mendapatkan hikmah seperti itu. Karena ya tadi umur itu tidak ada yang tahu, semua orang itu tidak tahu umur itu kapan akan dijemput ajalnya kita kan. Nah, makanya ternyata orang-orang yang goblok, yang bajingan itu yang membuang waktunya untuk menyenangkan atau membahagiakan dirinya atau keluarganya gitu. Nanti baru terasa ketika sudah kehilangan sebenarnya gitu. Sayang ibu. Pokoknya ya buat yang masih ada, coba kalian sedikit biar sedikit apa ya, sedikit agak ubah lah. Kalau sekarang kita masih cuek-cuek gitu. Setelah melihat video ini, kalian coba berbuat baiklah gitu kepada ibu. Walaupun emang kalau misalkan disuruh itu sama orang tua, kita pasti semua lah yang ngerasain. Misalkan ini beli ini ataupun kawan boleh sih teh gitu, pangapelkeun panyakukeun atau apapun itu pasti kesal gitu. Pasti kesel emang gitu lah nya, saha wae gitu, saha anu kesel pasti kesel. Tapi akan lebih kesel ketika kita belum bisa membahagiakan orang tua dan dia telah tiada. Itu rasanya anjing banget. Seperti Anda gagal jadi manusia gitu. Pudar tuh suatu khayalan, lamunan, impian. Tujuan kita tuh ketika orang yang kita cinta itu pergi berasa terus gitu. berat gitu kan, narangkok cuci aceng apa narangkok pokoknya mah. Nah gitu ya, mungkin segitu dulu deh video jelasnya, tapi semoga ada manfaatnya. Like buat yang suka, dislike buat yang nggak suka, dan buat yang nonton coba bagikan nanti bantuan langsung terawat gitu. Goblok itu teh gampang mungkin ada tapi tenang kita aneh we lah. Nu penting mah subscribe Anda. Nu penting mah subscribe itu ya mana wassalam lah.